Berbicara tentang tunjangan, ada dua jenis tunjangan yang dari segi nama hampir-hampir mirip teman-teman. Apalagi kalau bukan tunjangan tambahan penghasilan atau yang biasa dikenal dengan istilah tamsil dan tambahan penghasilan pegawai atau yang lebih dikenal dengan istilah TPP. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan dari dua tunjangan ini? Dan mana sih tunjangan yang nilainya lebih besar? Penasaran? Yuk simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas terkait dua jenis tunjangan. Kalau mendengar dari namanya teman-teman hampir-hampir mirip ya, yaitu tunjangan tambahan penghasilan atau tamsil dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Ya, jadi antara tunjangan yang satu TPP dan tamsil itu cuma beda ujungnya saja teman-teman, sama-sama tambahan penghasilan atau tamsil, yang satunya juga tambahan penghasilan tetapi ada kata pegawai belakangnya teman-teman. Tetapi pada dasarnya dua jenis tunjangan ini sangatlah berbeda teman-teman. Sumbernya ada yang dari APBD dan yang satunya ada yang dari APBN. Sehingga biar tidak salah paham dengan dua jenis tunjangan ini, simak penjelasan Hidayah sampai akhir ya. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwasanya istilah tamsil atau tambahan penghasilan ini berada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023 tentang juknis pemberian tunjangan guru ASN daerah. Jadi pada peraturan ini teman-teman dijelaskan tentang apa itu tunjangan profesi guru, tunjangan khusus dan juga tambahan penghasilan atau tamsil. Nah, di sini aturan yang melandasi tentang tamsil itu. Nah, teman-teman, dari segi kepanjangan tamsil adalah tambahan penghasilan, sementara TPP adalah tambahan penghasilan pegawai. Jadi hampir mirip teman-teman. Oke, jadi istilah tamsil ini perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya ini berada dalam Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023 tentang teknis pemberian tunjangan guru ASN. Tepatnya teman-teman ada pada bab 1 ketentuan umum, kemudian di pasal 1 ayat keempat. Di sana dikatakan bahwasanya tambahan penghasilan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada guru ASN di daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik yang memenuhi kriteria sebagai penerima tambahan penghasilan. Kemudian di bab 4 ya tentang tambahan penghasilan ini tepatnya pada pasal ke-12 dikatakan bahwasanya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan. Kemudian dilanjutkan pada ayat kedua bahwasanya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diberikan sebesar Rp250.000 setiap bulannya. Nah, jadi jelas teman-temannya landasan kita tentang tamsil atau tambahan penghasilan itu adalah Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023 tentang juknis pemberian tunjangan guru ASN daerah. Jadi kedua ayat tersebut ya digunakan oleh Kemendikbudristek bagi guru yang belum menerima sertifikasi sebagai tambahan penghasilan dan asalnya dari APBN teman-teman atau anggaran pendapatan belanja negara. Ya, seperti yang Hidayah sampaikan tadi di awal bahwasanya dalam aturan ini ada 3 hal yang dibahas di sana. Yang pertama adalah tunjangan profesi guru, kemudian tunjangan khusus dan tunjangan penghasilan atau tamsil. Ya, sementara TPP atau tambahan penghasilan pegawai yang familiar kita sebut dengan istilah TPP teman-teman ya, atau disebut juga dengan cashback atau kesejahteraan pegawai. Jadi perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya regulasinya dari Kemendagri dan sumber dananya pun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau dari APBD teman-teman.
Terkait dengan tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN ini dapat kita lihat ya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Jadi di sana pada poin ketiga tentang kebijakan belanja daerah tentang penganggaran TPP ASN ya, tepatnya pada halaman 47 dapat kita lihat pada poin ketujuh di sini dikatakan bahwasanya penganggaran tambahan penghasilan pegawai ASN dengan ketentuan pemberian TPP ASN adalah: pertama, memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan objektif lainnya. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Oke, jadi bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya ketentuan pemberian TPP ini dengan alasan tadi bahwasanya memperhatikan keuangan daerah dan penentuan kriteria itu berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, dan beberapa poin lainnya. Oke, jadi bisa dikatakan teman-teman bahwasanya tamsil atau tambahan penghasilan dan TPP atau tambahan penghasilan pegawai memiliki indikator, kemudian kriteria penerima dan sumber anggaran yang berbeda. Iya, jadi meskipun istilah atau penamaannya hampir sama, tambahan penghasilan terkadang membuat teman-teman salah tafsir. Yang sebenarnya adalah tambahan penghasilan atau tamsil ini dari APBN, namun ditafsirkan dengan tambahan penghasilan pegawai. Jadi sering kebalik teman-teman. Yang mana kita ketahui TPP ini berasal dari APBD atau dari keuangan daerah. Jadi sering terjadi kesalahpahaman teman-teman, terbalik ya antara pemberian TPP dan tamsil ini. Dianggap bahwasanya guru yang tidak bersertifikasi saja yang menerima TPP, padahal tidak demikian ya. Yang benarnya adalah guru yang tidak bersertifikasi akan mendapatkan tamsil, karena untuk guru yang bersertifikasi akan mendapatkan sertifikasi guru atau tunjangan profesi guru. Sementara untuk tambahan penghasilan pegawai atau TPP diperuntukkan bagi yang memiliki sertifikat pendidik ataupun tidak memiliki sertifikat pendidik, tentu bisa menerima TPP ini, yang mana TPP ini berasal atau bersumber dari keuangan daerah. Seperti itu teman-teman. Jadi karena sumber dan kriteria yang berbeda, tentu tamsil dan TPP berbeda teman-teman. Tamsil khusus guru non-serdik dari APBN, TPP dengan pertimbangan tertentu yang bisa diberikan ke ASN, yang mana TPP ini untuk guru berserdik, non-serdik, selagi ada keuangan daerah yang cukup, maka TPP ini bisa diberikan. Seperti itu. Jadi teman-teman, gimana teman-teman, sudah bisa dibedakan antara tamsil atau tambahan penghasilan dan TPP atau tambahan penghasilan pegawai? Ya, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman bahwasanya TPP ini boleh diberikan kepada guru yang bersertifikasi maupun yang tidak bersertifikasi. Sementara tamsil ini hanya diberikan kepada yang non sertifikasi, karena untuk guru yang bersertifikasi ada namanya tunjangan profesi guru atau sertifikasi guru. Mengenai besaran antara TPP dan TPG tentu berbeda teman-teman, karena besaran untuk tamsil itu diatur dalam Permendikbudristek nomor 45, yang mana besarannya adalah 250.000 per bulan dan diterimanya per triwulan teman-teman. Sementara
Untuk TPP sendiri mengenai besarannya itu tergantung atau kembali kepada daerah yang memberikan TPP. Jadi dikondisikan atau menyesuaikan dengan keuangan daerah. Sehingga setiap daerah memiliki besaran TPP yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik perbedaan antara tamsil atau tambahan penghasilan dan TPP atau tambahan penghasilan pegawai. Semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.